Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul dengan NIM 1825042 kelas 02 Pendidikan Teknik Elektronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas ke-6 dari mata kuliah statistik dengan judul yang kemarin saya ambil, yaitu mengenai pengaruh motivasi belajar dan minat belajar terhadap hasil belajar matematika materi persamaan linear satu variabel pada siswa kelas 7 SMP Bob Kri 1 Yogyakarta tahun ajaran 2015-2016. Baik teman-teman, di mana kita lihat di sini bahwa di mana X1 itu adalah motivasi belajar, X2 adalah sikap belajar, dan di mana Y adalah hasil belajar. Nah, baik. Kita lihat di sini di mana tabel-tabel ini adalah data-data yang saya dapatkan pada saat data-data yang kami ambil dari penelitian kemarin. Ya, untuk mencari koefisien korelasi antara variabel X1 dengan Y, maka kita menggunakan rumus ini teman-teman. Seperti teman-teman lihat, rumusnya itu tahap 1 di mana N sigma XY dikurang dalam kurung sigma X dalam kurung dikali dalam kurung sigma Y. Ya, seperti ini kita masukkan semua, kita lihat rumusnya, maka kita masukkan angkanya, maka di mana tahap 1 itu kita akan mendapatkan tahap 1 ini. Kita akan mendapatkan nilai yaitu 10.651. Di mana tahap 2 itu kita akan mendapatkan nilai 87.776. Di mana tahap 3 894.872. Di mana tahap 4 juga kita akan mendapatkan nilai 280.265. Nah, di tahap 5 yang terakhir yaitu kita akan mendapatkan nilai dari 0,04. Nah, di 0,04 ini yang menjadi koefisien korelasi antara variabel X1 dengan Y. Jadi, koefisien korelasi antara variabel X1 dengan Y adalah 0,04. Nah, baik. Jadi di sini kita lihat di mana HA. Ini HA teman-teman adalah hipotesis alternatif. Di mana hipotesis alternatifnya yang di sini yang kita cari yaitu ada korelasi yang positif dan signifikan antara motivasi belajar dengan hasil belajar siswa. Jadi ada korelasi yang positifnya teman-teman. Nah, mengenai hipotesis 0, jadi hipotesis 0 itu saya dapatkan tidak ada korelasi yang positif dan signifikan antara motivasi belajar dengan hasil belajar siswa. Kemudian di mana DF tabel kita masukkan nilainya yang tadi yaitu 0,05. Maka dari sini kita menggunakan rumus ini teman-teman. Nah, rumus ini untuk mencari korelasinya lagi kita akan menggunakan rumus ini. Oke. Nah, setelah kita masukkan angkanya, maka hasilnya itu RH 0,06, RT 0,33. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa karena RH lebih kecil daripada RT, maka hipotesis 0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak teman-teman. Berarti tidak ada korelasi yang positif dan signifikan antara motivasi belajar dan hasil belajar siswa. Nah, baik. Kita kepada sikap belajar terhadap hasil belajar. Nah, di sini kita akan mencari koefisien korelasi antara variabel X2 dengan Y.
tadi kan sudah didapatkan korelasinya, koefisien korelasi antara variabel X1 dengan Y, sekarang X2 dengan Y. Jadi seperti penyelesaiannya tadi teman-teman, ada rumusnya. Nah, setelah itu kita masukkan angkanya, dan setelah dijalankan, setelah kita masukkan rumus, angka, dan sebagainya, maka kita akan mendapatkan di mana tahap 1 itu teman-teman yang ini, kita akan mendapatkan nilai 27.994. Tahap 2, 86.004. Tahap 3, yaitu 894.872. Di mana tahap 4, 277.421. Nah, di tahap 5 ini teman-teman, seperti yang tadi, kita akan mendapatkan koefisien korelasinya, yaitu 0,1. Jadi, koefisien korelasi antara variabel X2 dan Y adalah 0,1, teman-teman. Nah, di sini kita seperti tadi, di mana hipotesis awal itu ada korelasi yang positif. Maksud saya hipotesis alternatif, ada korelasi yang positif dan signifikan antara sikap belajar dengan hasil belajar. Nah, di mana hipotesis 0, yaitu tidak ada korelasi yang positif dan signifikan antara sikap belajar dan hasil belajar siswa. Nah, kita kepada penyelesaian yang kedua seperti yang tadi, DF, T-tabel, R-tabel, kita masukkan nilainya. Setelah itu ada relasi hitung, dimana setelah kita menyelesaikan ini, maka kita akan dapat dimana RH sama dengan 0,1, RT sama dengan 0,33. Nah, dapat disimpulkan bahwa karena RH lebih kecil daripada RT, maka hipotesis alternatif diterima maksud saya, dan hipotesis 0 itu ditolak. Jadi kebalikan daripada yang tadi teman-teman. Nah, dapat juga disimpulkan bahwa berarti ada korelasi yang positif dan signifikan antara sikap belajar dengan hasil belajar siswa teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai tugas ke-6 dari mata kuliah statistik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.